Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita mulai pelajaran 1. Mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Mengenal Surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95, terdiri dari 8 ayat, termasuk surat Makkiyah. At-Tin yang berarti buah tin diambil dari perkataan At-Tin yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Ayo membaca Al-Quran Surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka, apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Kandungan Surah At-Tin ayat pertama. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta banyak manfaatnya. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan kandungan minyak yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang minyak. Ayat 2 menceritakan tentang Gunung Sinai. Ayat ketiga. Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim. Ayat keempat, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Jadi apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Pada ayat kelima, Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Berikut adalah contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Disimak ya, dari bertutur kata, manusia bisa berkata lembut dan sopan. Dalam berpakaian, manusia menutupi aurat. Makan dan minum, manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi.
bergaul sesama teman, bisa berkumpul dan bersilaturahmi sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Menggunakan anggota tubuh. Manusia menggunakan anggota tubuh sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada ayat 6 dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Berikut disertai contoh orang beriman dan beramal soleh. Selanjutnya disimak penjelasan Quran Surah At-Tin ayat 7. Dan pada ayat 8 atau ayat terakhir surah At-Tin ini dijelaskan bahwa Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Sekarang kita menghafal Quran surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Kemudian tugas adik-adik adalah yang pertama menulis Quran Surah At-Tin beserta terjemahannya dan menghafalkan Quran Surah At-Tin beserta terjemahannya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pelajaran PAI dengan tema Al-Quran Surah At-Tin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya.